Halo, sobat investor, kembali lagi bersama gua. Kita lanjutkan buat analisa teknikal. Kali ini ada saham Goto ya. Sehari sebelumnya gua udah eh, analisa juga. Kemudian ada beberapa saham lain juga yang akan gua analisa. Meskipun memang IHSG ditutup tipis ya di 0,15%, gua masih yakin IHSG itu pasti naik ya. Karena memang udah turunnya udah banyak juga kan di minggu-minggu lalu. Dan Goto juga turun nih sebesar 2,6%. Jadi tadi juga ada yang nanya ke gue bagaimana proyeksi HM saham Goto. Intinya gini, saham Goto itu market market cap-nya juga besar ya, dan potensi kedepannya terhadap dunia digital juga bagus. Kalau emang yang nggak kuat penurunan, ya nggak usah, jangan dibeli. Tapi kalau emang modalnya cicil, hold, gitu kan, taruh lupa aja dengan prospek prospek ke depan yang bagus, ya ini potensi untuk bisa beggar. Kenapa bisa beggar? Karena laporan keuangannya minus. Tunggu laporan keuangannya bagus aja udah pasti beggar gitu. Itu untuk keyakinan gue pribadi ya. Kemudian memang secara broker summary penurunan 2,6% ini memang ditandai adanya asing yang keluar ya. Adanya asing yang keluar cukup banyak. Kemudian secara broker summary, broker PD itu paling banyak untuk ini paling 5 terbesar ya PD, BK, NIMG dan AK. Ini paling besar distribusi saham Goto ini. Kemudian asing juga banyak untuk keluar. Nah, ini kesempatan menurut gue karena masih tertahan di area resisten harga 300-an seperti itu. Walaupun turun ya dicicil aja. Nah, kalau kita ya investor retail nggak gede-gede amat ya turun sedikit ya nggak apa-apa gitu kan. Nah, itu insight dari gue, itu pertimbangan dari gue ini, tapi ini bukan rekomendasi. Silakan cerna baik-baik. Kalaupun misalkan kita berhasil beli di harga 300-an, kita jual minimal di harga 400-an, kita udah untung sekitar 41%. Nah, itu tujuan jangka panjangnya. Seperti itu minimalnya. Kalau misalkan ada yang yakin bisa naik ke harga 500-an, ya itu ya boleh juga, nggak apa-apa, kan orang boleh berpendapat. Itu saham Gotoh. Kemudian kita lihat proyeksinya ke saham Telkom. Nah, ini menarik juga, Telkom mulai mencoba untuk break ya, atau ngetes di area resistennya 4.260, ini naik 1,19%, dan memang di sini ada gap ya, di harga 4.600-an, 4.500-an itu peluang untuk menutup gap itu. Dan kalau misalkan kalian perhatikan, gap terdekat ini sebenarnya ada di sini. Ada di harga 4.150 sampai ke harga 4.240. Nah, ini juga sudah tertutup. Nah, buat tandain di sini. Gap-nya sudah tertutup. Gap sudah tertutup. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah kemarin, yang gue info, nah gap ini bakal tertutup yang beli di harga berapa nih? Resisten 3.940, kemudian ditutup di harga sekarang sudah untung 7% lebih gitu. Itu untuk Telkom. Apa yang dilakukan Bandar hari ini? Nah, Bandar atau asing itu akumulasinya gede-gedean seminggu terakhir ini. Gede banget setelah memang sebulan sebelumnya itu saham Telkom dibuang habis-habisan. Kemudian broker summary kita lihat, secara broker juga memang banyak akumulasi. Top 5 broker itu ada BK, RX, KZ, CS, dan AK, itu sama kompak untuk akumulasi saham Telkom ini. Jadi makanya nggak pusing-pusing, nggak apa namanya, nggak aneh kalau misalkan berpeluang untuk menutup gap di area harga sekarang 4.200-an seperti itu. Kemudian dari ini juga udah berhasil break kuat ya di atas garis EMA 50 dan garis EMA 150. Garis EMA CD juga menukik ke atas, menuju ke atas. Itu untuk saham Telkom. Bagus ya. Kemudian untuk saham Indosat. Nah, saham Indosat pergerakannya mirip dengan Telkom ya, naik di 1,5% lebih.
Kemudian memang garis stochastik RSI juga cenderung untuk naik ke atas, menuju ke atas, dan MACD berpeluang untuk cross atau bersilangan menukik ke atas. Artinya saham Indosat juga memang berpeluang selanjutnya menuju resisten terdekatnya di area 6.700-an. Area 6.700-an ini juga memang cukup berpeluang ya untuk tembus karena apa? Di sini ada gap besar juga ya. Ada gap besar yang belum tertutup yaitu di harga 700-an, 7.000-an sampai 7.900-an. 7.400 sorry sampai 7.900-an itu berpeluang untuk tertutup. Kalau misalkan memang sudah banyak yang beli di harga sekarang ya berpeluang ke 7.900 ditutup, maka punya peluang potensi keuntungan sebesar 21%. Ini sangat kuat untuk cenderung uptrend karena break bisa di garis MA50 dan garis MA150 dan berpeluang untuk menutup gap-nya. Apa yang dilakukan bandar atau asing pada saham Indosat hari ini? Tidak banyak yang melakukan akumulasi ataupun distribusi terhadap saham Indosat hari ini. Kemudian untuk asing malah distribusi dalam seminggu terakhir. Kenaikan 1,5% ini juga memang dibarengi adanya distribusi oleh asing. Nah, berarti pertimbangannya ini kan memang belum terjadi gap sempurna ya, break sempurna ya, belum bisa menembus harga 6.775 juga secara break. Ada kemungkinan memang akumulasi dari beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu, kemungkinan untuk turun atau mengapai support di harga 6.200-an. Kalau misalkan turun secara support dan berpeluang kita nunggu potensi menutup gap, ya ini juga cukup bagus karena makin tinggi marginnya di 27%-an. Itu untuk saham Indosat. Selanjutnya ada saham power bersama atau tebing ya. Saham power bersama memang ditutup break ya di antara resisten. Ini di harga 3.120 ya. Ini kenaikannya kalau kemarin udah diinfo ya, beli di harga support itu sudah naik sebesar 12% untuk saham tower gitu. Nah, ini memang cenderung untuk sideways ya. Kalau misalkan besok nih, hari besok break aja nih di atas minimal ini nih, di atas harga 3.230, nah, berpeluang juga saham tower melanjutkan kenaikan. Secara beberapa minggu yang lalu, memang saham tower ini bersifat sideways. Nah, saham sideways ini kita juga bisa manfaatkan potensinya. Potensi sudah tidak bisa menembus resisten di 3.120, kemungkinan bisa balik lagi, reversal ke bawah ya, reversal ke bawah ke harga 2.790. Kemudian apalagi naik lagi berpeluang untuk mengetes harga 3.120. Kalau satwa itu seperti itu ya. Kemudian memang sekarang emang kuat bertahan di atas garis MA 150 dan garis MA 50. Nah, kalau di garis MA 50 dan garis 150, EMA-nya itu memang berdempetan, tidak ada jarak yang begitu jauh, yang artinya memang menandakan kuat untuk sideways. Apa yang dilakukan asing pada saham tebing ini hari ini, kenaikan ditutup sampai hampir 3% ini, memang adanya 3 hari terakhir ini asing untuk akumulasi besar. Kemudian secara broker ya adanya akumulasi yang besar juga dari broker BK, CS, dan PD. Ini top 3-nya, top 3 broker yang banyak mengakumulasi saham tower ini. Ada kemungkinan masih sideways. Nah, potensinya kalau misalnya sideways minimal balik ke harga 2.910 atau paling buruknya ke 2.800-an. Tapi jangan khawatir karena saham tower ini memang masih banyak diakumulasi oleh asing selama seminggu terakhir ini. Memang di 3 sampai 2 minggu terakhir adanya distribusi yang begitu banyak. Ya makanya nggak aneh sahamnya itu satu way seperti itu. Distribusi akumulasinya itu setara gitu, seimbang. Itu untuk saham tebing.
Kemudian selanjutnya ada MTEL ya, anak perusahaan dari Telkom. Nah, secara grafik memang garis MACD cenderung sideways, kemudian garis stochastic RSI sempat adanya kenaikan, kemudian oversupply, ada koreksi, dan ini cenderung bersifat sideways. Sideways-nya berada di harga 700 sampai 725. Itu pergerakannya seperti itu. Jika memang tidak mampu menembus harga resisten terdekatnya di harga 735, maka ada kemungkinan untuk turun ke harga 700-an. Apa yang dilakukan oleh bandar atau asing pada saham MTEL ini? Nah, tidak ada kenaikan ya ataupun penurunan, ditutup harganya sama di 725. Di hari ini memang adanya akumulasi dari asing. Kemudian secara broker itu adanya eh, sedikit distribusi ya, dan sedikit distribusi oleh broker ZP dan OD. Itu paling banyak untuk distribusi saham MTEL seperti itu. Proyeksi ke depannya menurut gue masih bisa sideways, cenderung turun untuk harga apa namanya 700-an, kemudian akan berbalik arah lagi menuju mengetes resisten terdekatnya di 735. Itu untuk saham MTEL. Kemudian terakhir gue mau bahas saham Bukalapak ya. Saham Bukalapak ini cenderung juga memang untuk bisa berpotensi untuk trigger ya atau naik. Kenapa? Karena laporan keuangannya masih minus gitu. Dan didukung dengan adanya gap yang masih terbuka ya di antara harga berapa nih? Harga 330 sampai ke harga 356 ya, 332 sampai 356. Dan kalau misalkan kita ini kan turun lagi sempat kemarin naik, kita tarik lagi ada potensi untung sebesar 27%. Dan memang berusaha untuk break ya di atas garis EMA 50 namun gagal gitu. Secara garis MACD ada cenderung untuk uptrend dan garis plastik RSI memang adanya cenderung untuk overbuy. Kemungkinan besok atau lusa adanya koreksi yang itu yang ditandai dengan penutupan sekarang di minus 2,73, sorry di minus 2,78% ya. Ke depan jangka panjang masih berpotensi untuk menutup gap. Apa yang dilakukan oleh broker pada saham Buka? Untuk broker ya, memang cenderung ada untuk Yuju memang lebih banyak dia distribusi, tetapi secara umum CC, AK, PD, YB, dan SH memang banyak mengakumulasi saham Buka ini. Kemudian secara asing, apa yang dilakukan asing pada saham Buka ini cenderung ya dalam 1 bulan terakhir ini saham Buka memang dibuang oleh asing karena penutupan 2,77% ini memang adanya asing membuang saham Buka atau mendistribusi saham Buka. Pulang untuk turun ke harga supportnya di 2.256 berpeluang. Nah itu kalau kita tarik secara garis profit malah untuk tujuannya menutup gap itu kita punya margin sebesar 40%-an seperti itu. Untuk proyeksinya saham Bukalapak. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini jadi pertimbangan informasi yang menarik ya bagi teman-teman dalam melakukan pembelian. Intinya belilah saham yang teman-teman tahu dan ketahuilah bahwa saham yang teman-teman beli itu berproyeksi untuk menghasilkan keuntungan. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.